Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyotno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Terima kasih atas nama masyarakat Silo kepada Bapak Kapolres. Ribuan warga Silo Jember berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember dan juga DPRD Jember. Ribuan warga ini menolak aktivitas dan rencana penambangan emas di Blok Silo Jember. Aksi ini merupakan buntut penyanderaan warga negara asing asal Cina yang hendak melakukan survei terhadap Blok Silo yang diklaim memiliki potensi kandungan emas yang sangat besar. Beruntung warga negara asing tersebut berhasil dievakuasi aparat Polres Jember sebelum terjadi aksi anarkis. Unjuk rasa ini menuntut Bupati Jember dan juga anggota DPRD Jember untuk membatalkan lelang dan menerbitkan surat pencabutan SK Menteri SDM pada bulan Januari 2019 dan juga melarang berbagai aktivitas penambangan emas. Warga juga menuntut agar Bupati Jember merevisi RT/RW wilayah Jember khususnya Silo dari eksplorasi dan eksploitasi pertambangan menjadi wilayah pertanian dan pemukiman paling lambat Maret 2019 mendatang. Ya, imbauan kami kepada semua investor, jangan coba-coba ikut lelang karena itu tidak akan berhasil, karena masyarakat Kecamatan Silo itu akan bersungguh-sungguh menolak dan akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan apabila ada investor berani. Maka saran saya jangan coba-coba mengambil lelang yang di Kecamatan Silo biar tidak rugi besar. Ya kalau sampai masuk ya masyarakat akan bersama-sama, kalau sudah panas tidak bisa dikondisikan ya nanti akan ada, karena masyarakat Kecamatan Silo itu udah nyawa dan darah yang diperjuangkan. Kalau ulama di Jember juga semuanya sepakat, saya yakin semuanya sekali tinggi yang hadir. Ini nanti malam insya Allah kami akan teruskan menyampaikan aspirasi di kantor dan nanti sudah kami sampaikan tadi di pengurus Jawa Timur karena 98% di sini adalah masyarakat. Menurut warga, dampak tambang emas nantinya akan merusak lingkungan dan mata pencarian warga yang mayoritas merupakan petani. Warga mengancam akan memblokir jalur Provinsi Jember Banyuwangi jika tuntutannya tidak terpenuhi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah mengepung gedung DPRD Jember, sekitar 5.000 masyarakat Silo akhirnya bergerak menuju kantor Bupati setempat untuk menyampaikan aspirasinya, yakni penolakan terhadap rencana pertambangan mineral logam emas di Blok Silo. Menyusul belum dicabutnya surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1802K/30/MEN/2018 tertanggal 23 April 2018. Dalam surat tersebut tertuang 38 titik eksplorasi tambang emas di Blok Silo Kabupaten Jember seluas 4,23 hektar. Menurut demonstran, selama Kepmen SDM tersebut belum dicabut, maka secara hukum rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang emas di Blok Silo masih legal dan terbuka lebar. Padahal hal tersebut dinilai bertentangan dengan aspirasi masyarakat Silo dan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember yang menolak adanya eksploitasi tambang mineral logam mulia. Dengan langkah bersama ini, warga ingin Silo bisa dibebaskan dari salah satu target proyek pertambangan nasional. Menuntut Komisi B ikut ambil bagian dalam penolakan tambang sekaligus ikut mengambil bagian mencabut izin pertambangan yang sudah diterbitkan oleh SDM di Surabaya itu. Sejauh ini kan masih belum ada lelang, bisa jadi kan tambang itu tidak terrealisasi nantinya. Gimana Pak? Kalau sampai lelang kan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Nah, mumpung belum ada lelang secara resmi, maka kami akan bergerak sampai persoalan ini selesai, sampai persoalan ini betul-betul tidak ada pertambangan di wilayah Silo. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Karena masyarakat Silo itu kalau pertambangan yang tidak pakai manual
sekalipun manual juga bermanfaat, apalagi yang pakai bulldozer yang kelas-kelas berat itu, maka akan hancur seluruh wilayah Silo. Mereka akan terimbas semua akibat dari pertambangan itu. Mulai dari orang tua, remaja, anak, semua akan hancur. Rumah-rumah mereka akan hilang, sawah Tegal mereka akan kering, kebun-kebun akan hancur. Tidak ada harapan. Kiamat kecil itu, kiamat bahkan menjadi kiamat besar nanti kalau pertambangan itu akan dilakukan. Dan itu menguntungkan investor-investor yang sebenarnya tidak tahu kita. Sementara rakyat kecil akan terus menderita. Jadi harapan saya, siapapun yang akan ikut ambil bagian berhadapan dengan masyarakat Silo, antara mati atau hidup. Cuman yang pasti mati itu, pasti mati. Saat melakukan mediasi dengan perwakilan demonstran, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menegaskan bahwa legislatif memang sejak awal menolak rencana pertambangan mineral logam di kota Tembakau ini. Oleh sebab itu pihaknya mengajak Bupati dan perwakilan warga Silo untuk datang langsung ke Gubernur Jawa Timur sehingga bisa diterbitkan rekomendasi pencabutan Kemen ESDM. Jawa Timur memberikan data-data semua agar DPRD Provinsi Jawa Timur menekan gubernur. Saya datang sendiri ke Surabaya. Juga pada saat kita sering berkomunikasi baik dengan Kepari, Pak Kades, biarpun tidak di sini. Karena kadang tadi disinggung juga, ada ketemu di sini, ketemu di kantor Ansor, kita sampaikan. Lebih dari itu, demonstran juga mengajak para wakil rakyat di Gedung Dewan untuk berjalan kaki menuju kantor Bupati Jember bersama ribuan masyarakat Silo. Sesampainya di halaman Pemkab Jember, demonstran juga menuntut Bupati untuk menuntaskan persoalan tambang emas di Kecamatan Silo. Setelah dilakukan mediasi, Bupati Jember Dr. Faida bersama wakilnya Kyai Abdul Mukid Arif juga menyatakan penolakannya terhadap rencana pertambangan emas di Blok Silo. Oleh sebab itu, pihaknya akan berusaha untuk membawa aspirasi masyarakat tersebut ke gubernur sehingga Kemen ESDM yang sudah diterbitkan segera bisa dicabut. Siapapun calon dari partai apapun, pastikan mereka itu menolak tambang. Jangan sampai ada satupun kursi di DPR Kabupaten Jember yang diisi oleh dewan dari partai manapun yang dia tidak sejalan dengan kita untuk tolak tambang di Jember, karena itu menentukan masa depan kita bersama. Jadi tidak ada urusan partai yang mana, tidak ada calon yang mana, tetapi saya memberikan edukasi kepada masyarakat kita masih tidak di depan, ditentukan oleh keputusan kita di masa ini. Jadi saya terima kasih atas dukungan masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Silo atau Formasi Hasan Basri meminta kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Setiajid untuk membuktikan jika memang ada penambang ilegal yang membiayai aksi masyarakat Silo beberapa waktu lalu. Bahkan pihaknya juga berani jika harus dipertemukan dengan penambang ilegal yang disebutkan oleh Setiajid tersebut. Warga Silo juga meminta Setiajid untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas ESDM Jawa Timur karena sudah berani menyebarkan berita bohong di media. Terkait penambangan ilegal tersebut, menurut Hasan, memang beberapa tahun lalu pernah ditemukan, namun penambang tersebut langsung ditangkap dan diusir oleh masyarakat. Sejumlah penambang ilegal yang ditangkap tersebut diketahui tidak ada satupun yang asli dari warga Silo, melainkan berasal dari Banyuwangi dan Bandung. Maupun logistik, dalam hal ini pendanaan. Sehubungan dengan pernyataan Kepala Dinas SDM Jawa Timur Bapak Setiajid SHMM dalam petisi.co ya, bahwa demonstrasi penolakan pertambangan di Kecamatan Silo dibiayai dan ditunggangi oleh penambang ilegal, maka kami Forum Komunikasi Masyarakat Silo akan menuntut Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Bapak Setiajid SHMM untuk satu, membuktikan pernyataannya tentang keterlibatan penambang ilegal dalam bentuk pendanaan dan penunggangan demonstrasi penolakan pertambangan oleh masyarakat Kecamatan Silo. Oleh sebab itu, warga Silo memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Setiajid untuk mengklarifikasi pernyataannya ke media dan memohon maaf kepada masyarakat. Jika tidak, maka Setiajid akan dituntut melalui jalur hukum karena telah menyebarkan berita bohong. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan.
Besarnya potensi emas yang dimiliki Kecamatan Silo, khususnya Desa Pace, mengundang para penambang untuk merebut melakukan eksploitasi meskipun secara ilegal. Warga Silo yang diwakilkan oleh Hasan Basri mengatakan bahwa beberapa tahun lalu memang ada penambang ilegal dari Banyuwangi melakukan survei lokasi dengan menyamar sebagai tamu biasa dan menumpang tidur di rumah warga sekitar. Namun karena mencurigakan, warga langsung melakukan interogasi dan diketahui bahwa tujuan orang tersebut memang sengaja ke Silo untuk melihat lokasi tambang. Bahkan temuan semacam ini terjadi beberapa kali mulai penambang besar sampai yang level perorangan. Warga Silo Desa Pace pun berharap tidak ada lagi hal semacam itu, karena Hasan pun tidak bisa menghalangi jika warga marah dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka itu rata-rata ke sana hanya katakanlah numpang tidur gitu loh, tapi sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan langsung kita aman. Tapi tahun berapa? Tahun dulu. Kan pernah ditangkap dia itu dulu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Usai acara penutupan diklat guru TK dan PAUD di salah satu hotel di Jember, Wakil Ketua IGTKI Jember Muhriadi menceritakan bahwa sebenarnya ada sebagian anggaran dari acara diklat tersebut yang dibantu oleh pemerintah pusat, namun tidak bisa cair karena tidak mendapatkan tanda tangan dari Dispendik. Sehingga akhirnya anggaran tersebut kembali ke kas negara. Namun, acara diklat tersebut tetap dilakukan meskipun sepenuhnya menggunakan dana swadaya yang terdiri dari kas IGTKI dan uang pendaftaran dari peserta diklat sebanyak 2.000 guru TK dan PAUD. Selain itu, IGTKI Jember juga dikhawatirkan tidak bisa mengusulkan kembali bantuan ke pemerintah pusat karena sudah dianggap tidak membantu merealisasi program pemerintah pusat. Oleh karena itu, Muhriadi berharap Pemkab bisa bersinergi untuk mendukung kegiatan IGTKI Jember, mengingat penyelenggaraan diklat tersebut berguna untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar di sekolah. Ini juga hadir, camat-camat juga kita undang agar pelaksanaan ini juga betul-betul memasyarakat di Kabupaten Jember, gitu. Ada support lah. Nah, sudah ada support dari pemerintah pusat melalui Pempat TK PKPLB Bandung. Kita akan dibantu penyelenggaraannya oleh Pempat TK karena melihat semangat dari guru-guru TK dari Kabupaten Jember ini. Tapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada kepastian dari Dinas Pendidikan, khususnya pada saat zamannya PRT yang kemarin kan gitu loh. Jadi saya mengarahnya itu kan kepastian dalam ketidakpastian gitu. Sehingga kita melangkah ini menjadi tidak pasti tentang program kemitraan itu. Nah makanya pada hari ini ya seperti ini adanya sudah. Dia menggunakan swadaya dari IGTKI sendiri apa ya? Nah, swadaya dari teman-teman dan juga dari kas organisasi. Seharusnya sebenarnya menurut Juknis dan pedomannya ini bisa istilahnya kolaborasi, bisa mandiri dan ada support dari pusat. Jadi tidak sepenuhnya mandiri, ada yang disupport dari pusat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di Pasar Tanjung Jember, stok telur ayam yang dijual pedagang lebih sedikit dari biasanya lantaran stok telur ayam di Jember terbatas. Para pedagang mengaku harus membeli hingga ke Kalibaru Banyuwangi agar bisa berjualan telur ayam. Terbatasnya stok telur membuat harganya melambung. Saat ini penjual melempar 1 kg dengan harga Rp24.000 atau naik Rp3.000 daripada 2 hari yang lalu. Padahal menurut Jupri pedagang, permintaan jelang Natal dan Tahun Baru ini terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan stok di pasaran. Faktor cuaca juga menentukan. Sekarang musim hujan, terus pakan kan banyak sama obat-obatannya, sedangkan produktivitas menurun. Nah, stok mulai agak berkurang karena ayam-ayam sudah banyak yang mau akhir, sudah tua-tua. Jadi kalau sudah ada yang muda mau produksi lagi itu bisa murah, 24 per kilo. Ini kemarin ambil di Kalibaru, Jember kosong kemarin. Para pedagang berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga telur dan ayam potong sehingga pedagang dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Warga desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, yang sekitar 60%-nya berprofesi sebagai petani kopi, sudah banyak yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Warga tersebut merasa butuh dan lebih aman dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Oleh sebab itu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dinobatkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Terbukti saat ini ada 350 warga dari berbagai kalangan mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri jaminan sosial bagi pekerja tersebut. Salah satunya yang pertama itu adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Yang kedua, memang masyarakat di Sidomulyo sendiri dari 60% itu memang sudah petani kopi. Paling tidak jaminan kesehatan, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan ini memang sangat perlu dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Pada tahun ini alhamdulillah kami sering melaksanakan semacam sosialisasi dengan masyarakat, diberi penyadaran dan pemahaman. Alhamdulillah masyarakat bisa terima dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Dwi Enda Aprilisiani menyampaikan dipilihnya Desa Sidomulyo sebagai Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan karena respon masyarakat yang baik terkait manfaat dari menjadi peserta jaminan keselamatan kerja. Sehingga setelah beberapa kali dilakukan sosialisasi di kelompok-kelompok tani, warga mulai banyak yang memahami manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, ini terus akan kami lakukan sosialisasi terhadap semua sektor-sektor informal yang memang belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya ke sana karena tenaga-tenaga selain petani juga ada peternak, ada pengrajin, ada tidak hanya petani kopi, menderes dan lain sebagainya yang masuk dalam sektor informal yang ternyata belum banyak mendapatkan pemahaman terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Kreasikan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit, sebuah situs benteng di Kabupaten Jember disulap menjadi sebuah wisata edukasi sejarah. Pengunjung dibawa pada suasana mirip zaman kerajaan yang semuanya serba lampau, mulai setting tempat dan juga ornamen. Dalam peresmian situs benteng Kedaung Sidomekar menjadi destinasi wisata edukasi sejarah, Bupati Jember Dr. Saidah didandani seperti Ratu Kerajaan Majapahit, dengan diiringi pengawal kerajaan Bupati menuju situs benteng tersebut. Dalam acara peresmian di wilayah Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro ini, Bupati mengatakan pengembangan pariwisata dan seni budaya di Jember tidak boleh terhenti atau melambat. Maka beliau berharap masing-masing desa memiliki destinasi wisata unggulan seperti yang ada di Desa Sidomekar ini. Benteng dalam festival Sidomekar ini cocok diputuskan sebagai salah satu destinasi wisata edukasi Kabupaten Jember dan sinergi semua pihak, saya yakin dan percaya akan berkembang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Jember mengambil sikap setiap 10 yang terbaik, contoh 10 wisata edukasi yang terbaik, 10 wisata religi yang terbaik, 10 event seni budaya yang terbaik dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Jember. Apabila sudah jadi 10 yang terbaik provinsi, dibiayai provinsi. Apabila sudah menjadi 10 yang terbaik nasional, dibiayai oleh APBD. Bupati juga menjajal pasar tradisional khas zaman Kerajaan Majapahit dengan mata uang kepeng. Wisatawan harus terlebih dahulu menukar uang rupiah dengan uang kepeng tersebut. Sementara itu, panitia sengaja mengadakan acara peresmian wisata edukasi sejarah ini agar situs benteng Kedaung Sidomekar tidak punah dan ditinggalkan begitu saja. Situs ini wajib dipelihara agar generasi selanjutnya bisa melihat jejak Kerajaan Majapahit yang masih ada di Kabupaten Jember. Dan ke depan, target wisatawan bisa lebih bertambah dari tahun ke tahun dengan bersinergi dari berbagai pihak. Sebagai cikal bakal, dan nantinya diharapkan suasana seperti ini bisa reguler. Pelaksanaan di sini nanti reguler, tetap pasar tradisional tetap kita laksanakan. Kemudian di tenda yang sebelah sana itu adalah pertunjukan musik versi kita. Ya, target kita
kita sebenarnya seperti ini, minimal seperti ini, dan nanti pasti akan dikembangkan. Ini sebagai langkah awal, semoga nanti harapan kita ke depan lebih baik, lebih kita tata kembali sesuai dengan perkembangan yang ada. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebuah jalan di Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru ini longsor setelah diterjang banjir bandang dan hujan lebat. Menurut warga Didi, longsor ini terjadi sekitar pukul 9 malam saat hujan deras dan arus sungai besar. Warga pun mengaku khawatir akan adanya banjir bandang dan longsor susulan. Sementara itu, petugas kepolisian Mapolsek Sumberbaru juga sudah menghimbau kepada warga yang ada di dekat sungai untuk mengungsi sementara sampai debit air menyusut. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini memutus akses utama Desa Jambesari Sumberbaru dan Andongsari Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. 9. Bapak tinggal di rumah ini sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 10 tahun. Terus rumah Bapak kan berbatasan dengan sungai, Pak. Apa tidak takut, Pak? Oh, takut, Pak. Apa rencananya enggak ngungsi, Pak, kira-kira, Pak? Kalau hujan lagi, Pak? Iya, ngungsi, Pak. Jalur menghubungkan Dusun Kerajaan Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru dengan Desa Andongsari, Kecamatan Tiris, Probolinggo. Jadi jalur ini ada jalan Kabupaten Jember yang menghubungkan Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru dengan Desa Andongsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pengecekan ini dipimpin langsung oleh Kepala Daop 9 Jember Joko Widakdo beserta jajaran. Giat ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pihak PT KAI secara berkala. Namun menjelang Natal dan Tahun Baru ini, persiapan yang baik diharapkan memberikan rasa nyaman dan aman kepada calon penumpang kereta api. Dalam giat pengecekan ini, sementara belum ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya di atas rel. Sampai kini jalur rel masih aman terkendali dan dalam kondisi baik jalur rel maupun bantalan rel. Sementara itu mengenai titik rawan, Joko menyebut terdapat 6 titik rawan di sepanjang Daop 9 Jember, yakni dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Untuk mengantisipasi keamanan maupun gangguan terhadap 6 titik tersebut, Daop 9 Jember menyiapkan penjaga tambahan atau PDR yang berjumlah 17 personil yang disebar di setiap titik tersebut. Dalam menghadapi hari besar atau termasuk Nataru ya, salah satu SOP itu adalah memeriksa emplasmen ya. Emplasmen khususnya yang banyak kegiatan langsiran. Kegiatan langsiran itu adalah memindahkan kereta yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, dalam proses langsiran itulah termasuk perjalanan KA itu harus peralatan itu berfungsi dengan baik ya. Ya termasuk jalurnya, weselnya, fasilitas operasinya, termasuk sistem persinyalannya. Itu harus kita yakinkan sesuai fungsinya ya. Kemudian kita ukur ya, wesel-wesel itu harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan ya. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah aparat pemerintah Desa Kesilir Wuluhan bersama anggota BPBD dan tokoh masyarakat bergotong royong membongkar sejumlah bangunan ruko yang berdiri di depan lahan lapangan desa. Pembongkaran ini dilakukan atas dasar hasil musyawarah yang terjadi di pendopo Desa Kesilir beberapa waktu lalu, di mana pertemuan ini dihadiri oleh pemilik ruko, pemerintah desa beserta Mustika Wuluhan. Sehingga pembongkaran tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik ruko dan pemerintah desa, yakni batas akhir tanggal 10 Desember 2018. Karena pada bulan ini program pemerintah kabupaten daerah berupa pembangunan lapangan hijau beserta jogging track akan segera direalisasi. Pemilik warung itu menyetujui memberi tanggapan yang sangat baik karena ini
dari pemerintah desa mau mengadakan kegiatan yaitu rehab lapangan berupa jogging track. Dan karena apa? Karena ini program dari pemerintah. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Monitoring ini dilakukan untuk mengecek bagaimana jalannya tes CPNS di Kabupaten Jember. Apakah ada keluhan atau hambatan maupun temuan kecurangan yang terjadi di lapangan. Dalam tinjauannya tersebut, BKN Pusat tidak menemukan kejanggalan dan seluruh proses jalannya tes sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai temuan, tim monitoring belum menemukan adanya kecurangan saat tes dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan di setiap daerah. Selain mengecek kelancaran tes CPNS, monitoring dilakukan juga sebagai langkah pemerintah mencetak PNS yang bersih dan jujur. Kami ini memastikan bahwa pelaksanaan tes yang ada di titik lokasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Kalau tim BKN dan Bareskrim di semua titik kita datangi. Jadi memastikan bahwa pelaksanaan tes berjalan dengan baik sesuai dengan SOP, lancar, tidak ada kendala. Ini sudah bagus, tidak ada masalah. Dan tadi saya juga sempat meninjau di dalam juga mereka mengerjakan tes tidak ada kendala apa. Dari Balai Serbaguna, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Tuhan saja yang menjadi sumber sukacita dalam keluarga kami. Kegiatan perayaan Natal ini dilakukan oleh ibu-ibu umat Kristen Bethel Majapahit Jember. Mereka mengawali perayaan Natal Kamis malam 13 Desember 2018. Dengan dipimpin pendetanya, ratusan jemaat gereja Bethel Majapahit ini sangat khusyuk dalam berdoa. Setelah itu mereka menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu Natal bersama-sama. Para manula begitupun anak-anak terlihat konsentrasi dalam mengikuti rangkaian doa-doa berikut membawa lilin kencil, yang kemudian dilanjutkan dengan atraksi tari oleh ibu-ibu berikut para manula. Dalam kesempatan yang sama, gereja Bethel Majapahit Jember juga membuat pohon Natal tak lazim, yakni terbuat dari kayu sirap yang ditata sedemikian rupa mirip pohon cemara. Pohon Natal unik itu diberi lampu hias agar terlihat menarik dan seolah-olah hidup sebagai simbol Natal yang penuh sejahtera. Menurut William, selaku pendeta gereja Bethel Majapahit Jember, tak penting merayakan Natal mendahului, karena yang terpenting sejatinya adalah sukacita Natal dan damai Natal menyertai seluruh umat Kristiani. Di mana Natal sendiri dilakukan pada bulan Desember sebagai manifestasi atas kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Soal tanggal itu nomor 2, tapi sukacita damai sejahtera itu yang paling penting kita boleh nikmati bersama-sama dengan keluarga. Kebetulan malam hari ini kita merayakan hari Natal khusus para wanita, ya. Jadi wanita Bethel Indonesia Mojopahit, Jemaat Mojopahit. Ya itu hanya sekedar kreasi aja, jadi yang namanya pohon Natal itu tidak harus dari pohon cemara dan sebagainya, tapi bisa kreasi. Yang penting adalah makna Natal itu harus kita dalami. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Eva Nurmaidah, seorang peserta ujian seleksi kompetensi bidang, terpaksa menjalani ujian di dalam mobil ambulan rumah sakit yang dilaksanakan di gedung Balai Serbaguna Kecamatan Kaliwates Jember. Ujian seleksi kompetensi bidang terpaksa dilakukan di mobil ambulan karena kondisi kesehatan peserta yang masih lemah. Hal itu disebabkan karena usai menjalani operasi kelahiran sesar pada hari Rabu lalu. Eva Nurmaidah harusnya mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang pada Kamis kemarin. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, maka dirinya meminta izin mengikuti ujian di hari terakhir. Ini sebenarnya bukan pelayanan yang khusus ya, karena kita sebagai pelayan publik kan, pelayan publik kita memberikan pelayanan yang sebagai mungkin. Ya. Pertama, dasarnya adalah jangan sampai peserta selaku publik ini dirugikan. Dan ini bagian dari force major ya. Jadi ini tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena ini kejadian juga nggak dikehendaki dan nanti aja pas ujian saya sesar, itu nggak ada kehendaki. Ini adalah kejadian force major. Nah, kita sebagai
aparatur khususnya tim panitia seleksi CPNS ini yang memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Nah, makanya untuk ini sudah kejadian yang keberapa kali ini, tidak sekali ini terjadi seperti ini. Kemarin di Kediri juga gitu ya, di Kediri, di Malang, terus di Madiun itu juga ada kejadian ini. Makanya saya juga terima kasih nih panitia di sini, Pak BKN maupun di daerah Panselda itu menyiapkan segala sesuatu antisipasi untuk hal-hal seperti ini. Jadi nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tes ya, meskipun harus di ambulan, kita siapkan senyaman mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya seleksi tadi. Tidak ada pelayanan yang berbeda dengan peserta ujian lainnya. Namun yang membedakan hanyalah pelaksanaan ujian di dalam mobil ambulan rumah sakit. Perlakuan pengawalan dan pemeriksaan terhadap peserta juga dilakukan seperti peserta lainnya. Dimana awalnya ya merasa kayak nggak mungkin saya ikut tes yang kedua karena kondisi habis operasi sesar, tapi berhubung ini kesempatan sepertinya yang terakhir, makanya saya sekuat tenaga harus ikut tes yang kedua dengan semangat. Ya mungkin ya itu mengatur kesehatan itu, terus ya sambil nunggu ini di rumah sakit saya usahakan bisa belajar sedikit-sedikit. Sesuai jadwal pengumuman hasil seleksi kompetensi bidang, calon pegawai negeri sipil 2018 akan diumumkan tanggal 15 Desember 2018. Dari Kaliwates, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Menyikapi hal tersebut, Universitas Jember membuat anemometer, alat pendeteksi angin puting beliung yang ditempatkan di beberapa titik rawan terjadinya puting beliung. Salah satunya terpasang di Kecamatan Sumbersari, tepatnya di Desa Karangrejo ini. Alat pendeteksi angin puting beliung yang dibuat dari beberapa komponen seperti sensor, baling-baling, serta sirine. Cara kerjanya yakni alat yang diberi nama anemometer ini memperoleh sinyal dari baling-baling yang berada di atas alat, lalu mengirim kecepatan angin di sekitar tempat tersebut ke dalam detektor sensor. Lalu detektor sensor tersebut akan membaca sinyal tersebut bila mana kecepatan angin tidak seperti biasa atau lebih kencang. Sensor akan membunyikan sirene sebagai tanda peringatan kepada masyarakat setempat. Di wilayah Kota Jember sendiri terpasang 2 alat deteksi angin puting beliung, satu di Kecamatan Sumbersari dan satu lagi di Kecamatan Pakusari, Jember. Ketika ada angin, indikasi angin puting beliung, maka detektor sensor itu akan mengukur kecepatan angin. Ketika kecepatan angin sudah mencapai di atas 35 km per jam, maka sensor akan mengirim sinyal ke Arduino microcontroller sehingga memberikan indikasi suara, sirine, dan juga indikator lampu LED seperti itu. Namun sayang kepedulian masyarakat tentang alat ini masih kurang dikarenakan saat dilakukan pengecekan, perangkat baling-baling detektor hilang sehingga harus diperbaiki. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Jatna bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.